Nah teman-teman, gini dia hasilnya kalau sudah saya cat dan saya kasihin spacer seperti ini. Nah ini udah semua saya lepas, kayak gini dia. Akriliknya sudah terpotong, akriliknya terpotong seperti ini. Nah teman-teman, ini dia kalau sudah terakit kayak gini. Bentar, ini kita sentuh layarnya. Nah ini dia layar sentuh teman-teman ya. Jadi mau ngapain nih, misalkan mau grafir, nanti kita tinggal operasiin dari sini aja. Jadi nggak harus ke komputer gitu kalau sudah tersimpan di dalam memorinya gitu teman-teman. Nah ini kayaknya layarnya lebih responsif dari yang Mark 1 ya. Apa feeling aja. Nah jadi kalau udah dirakit dia kayak gini. Ini kayak saya salah rakit deh. Ini dia mentok. Ini jangan isi gini deh. Nah ini lebih fleksibel dia. Tadi mentok soalnya. Nah kayak gitu teman-teman. Ini coba kita matiin dulu. Kalau dia kita hidupin, itu dia bakalan langsung otomatis ke home. Kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi dia otomatis ke home. Nah sebelum kita ngoperasiin mesin ini, mesin laser ini, ada baiknya kita harus memiliki honeycomb-nya atau alasnya biar si meja ini tuh nggak kepotong teman-teman atau nggak ke laser gitu. Nah jadi di sini saya juga order honeycomb yang 450 kali 450 sama juga dari Algo Laser dan kita buka. Nah kayak gini dia honeycomb. Jadi ada patternnya. Ini berfungsi biar residu asap tuh nggak nempel di media yang kita laser gitu ya. Dan nggak cuma honeycomb aja, ini bednya juga ada. Maksudnya di bawah honeycomb ini juga ada sesuatu yang harus apa namanya ya, membatasi antara si lasernya dengan si meja ini gitu. Saya turunin dulu nih. Nah pertama itu ada alas aluminium kayak gini. Ini sebenarnya harus dikupas ya. Tapi saya coba biarin dulu. Gimana jadinya ya. Kalau ini kena laser, saya nggak tahu. Ini sebenarnya harus dikupasin teman-teman. Nah ini fungsinya tuh biar meja teman-teman tuh nggak kena laser. Nah setelah dipasang ini, baru kita taruh honeycomb-nya nih. Baru kita taruh honeycomb-nya di bagian atasnya. Kayak gini. Ups, harus hati-hati. Tepat di atas aluminiumnya. Nah, seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti media kerja teman-teman tuh harus di bagian dalam honeycomb-nya gitu ya. Nggak di luarnya atau nggak di pinggirnya. Karena nanti kalau di pinggirnya malah kena mejanya. Apalagi kalau mejanya kayu ya. Nah, seperti itu. Ini setupnya sudah. Jadi ukurannya ini sebenarnya bukan 450 ya. 400 di sini. Besar gininya totalan 450 gitu mungkin ya. Jadi 40 cm kali 40 cm.
Dan memang ini area kerja dari laser algo lasernya ini juga normalnya itu di 40 kali 40 cm. Oke teman-teman, di sini saya coba mau bikin kardus, mau nyetak box kardus, desain kardus seperti ini. Dan ini kita home dulu ya, kita home dulu. Nah, terus kita lihat dimensinya dulu. Jadi kira-kira dia posisinya di sana. Ini bisa kita navigasi lewat sini atau kita bisa navigasi lewat komputer. Jadi bebas teman-teman ya. Kalau di save di mesinnya berarti kita navigasi di mesinnya langsung tanpa di komputer. Nah, sekarang kita coba klik start. Nah, itu kecepatan. Itu terlalu cepat teman-teman ya. Jadi speednya kita turunin dikit. Kita buat jadi 500. Tadi kayaknya kecepatan deh, terlalu cepat gitu ya. Ini kita start lagi. Nah, ini kayaknya masih terlalu cepat, walaupun sudah kelihatan. Tapi masih terlalu cepat teman-teman ya. Kita lambatin lagi speednya. Nah, ini saya nggak tahu nih udah lubang belum. Belum teman-teman, masih terlalu cepat. Ini sebenarnya harus kita cari tahu berapa kecepatan enaknya gitu ya. Ini kayak gini, tadi dia di 100. Kita coba. Nah, kayak gini. Ini kita harus cari tahu kecepatan enaknya di masing-masing bahan itu apa gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih kayaknya belum tembus deh. Belum. Belum tembus teman-teman. Jadi kita bisa atur lagi. Di sini saya atur dulu teman-teman. Kita frame dulu biar tahu posisinya. Coba kita start. Nah, ini kita juga harus atur sebenarnya titik fokusnya ya, karena beda material tuh kan beda ketebalan gitu. Ini saya kurang tahu apakah sudah lubang. Sepertinya sudah teman-teman ya. Tapi ada beberapa bagian yang nggak lubang, sehingga kayaknya ini saya akan lambatin lagi. Nah, itu aja. Ini baru pertama kali, jadi harus tahu kecepatan sebenarnya yang harus kita pakai. Ini kita ulang lagi. Nah, ini kayak udah tembus karena sinar lasernya udah ada di bawah. Nah, kayak gini nih. Ini kayaknya tembus nih. Ini kita bikin box ya. Ini ada tulisan controlling by computer. Oke, kita lihat teman-teman. Ternyata yang kena bahan isolasi dia masih nempel. Yang kena bahan isolasi dia masih nempel. Nah, kayak gini teman-teman. Suaranya berisik ya. Kita matiin dulu deh. Tadi saya pencet tombol emergency. Jadi kayak gini. Jadi fungsi tombol emergency itu seandainya ada apa-apa pada saat kita ngelaser, kita bisa dengan cepat memberhentikan mesinnya gitu, tanpa harus menunggu pencet tahan untuk matiin gitu. Kita bisa langsung pencet tombol emergency ini gitu. Nah, ini sudah
Jadi nanti tinggal saya lipat-lipat aja. Ini saya belum bikin garis bantunya ya. Sebenarnya kita harus bikin garis bantu untuk ngelipatnya kayak gini. Garis bantunya sebenarnya bisa kita buat pakai laser juga. Wattnya dikecilin dan ini bisa dilipat gitu ya. Terus ini juga ya kayak gitulah contohnya. Ini cuma contoh aja, kita bisa bikin box kardus desainnya di komputer gitu ya. Ini juga harus dilipat nih kayak gini. Nah, ukuran di sininya saya nggak tahu. Nah, untuk bikin box kardus itu saya bikinnya di ada website ya kayak gini, template maker. Jadi mau buat box kardus kayak apa itu ada di sini, macam-macam. Jadi di generate filenya, nanti tinggal kita laser aja gitu. Nah, ini sekarang kita tes untuk motif seperti ini di softwarenya. Saya sudah setting karena tadi udah tahu ukurannya seberapa gitu ya. Pertama tentu kita akan klik frame dulu. Oh sorry, ini kita nyalakan dulu mesinnya. Kita nyalakan. Sudah nyala. Maka dia akan langsung ke home. Dan langsung kita klik start. Maka dia akan langsung memotong kardusnya. Seperti ini. Dan kardusnya ini terpotong dengan sangat rapi teman-teman ya. Tipis sekali potongannya. Ini kecepatannya masih bisa ditingkatin lagi. Cuman karena biar untuk bikin video aja kita lambatin ya. Ini biar kelihatan prosesnya nih. Nah ini teman-teman, garisnya itu tajam ya, tidak membakar kardusnya, tapi memotong dengan sangat tajam nih. Ini kita pakai Algo laser yang Alpha MK2. Nih, sudah kayak gini. Ini nggak tembus karena di belakangnya ada plastik ya. Saya pakai kardus bekas. Jadi teman-teman kalau mau coba kayak gini, ya jangan yang ada isolasinya lah ya. Ini rapi banget. Nih kayak gini. Ya harusnya sih pakai kardus yang bagus. Contohnya kayak ini kemarin, ini juga pakai laser ya. Nah di sini saya menggunakan kardus bekas juga, tapi ini yang lebih bagus, nggak ada isolasinya. Kita coba dari komputer, kita klik start. Maka dia potong dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan kita lihat nanti apakah dia hasilnya rapi atau enggak. Kalau sebelumnya kan karena isolasi ya. Ini kita di media kardus teman-teman. Ini kita potong hiasan dinding ya. Sebenarnya ini cetaknya itu untuk di kayu atau triplek, tapi ini saya coba di kardus dulu. Kira-kira ini mau nyetak apa nih?
langsung kepotong dengan rapi teman-teman ya, tanpa ada kebakar kardusnya, walaupun jaraknya itu tipis-tipis banget. Ya walaupun ini nanti matanya copot ya karena sebenarnya ini desain adalah berlapis-lapis, tapi ini saya coba tes potong aja dulu. Ini sebenarnya desainnya berlapis-lapis ya. Nah ini dia, kalau udah selesai kita angkat dan langsung copot. Rapi teman-teman, garis potongnya itu rapi banget, padahal ini kardus loh. Iya setipis ini nih, lihat setipis ini teman-teman, dan tidak terganggu hasil potongnya. Mantap. Yang mau order mesin ini langsung aja WA ya, di keterangan video ada nih. Ini kita tes potong di kardus, aman, tidak ada terbakar. Ini saya harus bersihin dulu teman-teman. Nah sekarang saya akan coba untuk cutting di triplek ukuran berapa ini ya. Ini kayak 3 mili deh. Ya ini triplek ukuran 3 mili, saya akan coba potong dengan motif yang lebih rumit lagi. Nih kayak gini. Jadi settingannya power saya buat 100 saja, terus speednya 15, dan kita coba. Dan ini dia motong, kita lihat nanti ya. Kecepatannya cukup tinggi teman-teman. Nah di sini udah jadi teman-teman, kita angkat dan dia langsung lepas, copot. Jadi nggak usah kita paksa untuk ngelepasinnya kayak gini nih. Ini cukup kita ketok-ketok gitu aja, dia udah lepas kayak gini. Jadi kita bisa bikin souvenir, hiasan dinding gitu ya. Nah ini udah lepas nih. Saya nggak tahu ini bahan kayunya apa ya. Mungkin teman-teman yang sering mainan kayu bisa info tripleknya ini bahan kayu apa. Saya nggak ngerti ya. Karena dia apa namanya, seratnya itu bagus banget. Terus ringan dan warnanya itu putih bersih gitu ya. Dan dia lurus. Maksudnya kadang triplek itu kan bengkok-bengkok kayak gitu ya. Ini saya nggak tahu. Nah ini ada beberapa yang belum saya lepas nih. Kayak gini dia hasilnya. Ini bisa dipakai hiasan dinding. Ini sebenarnya saya harus bersihin dulu bentar. Nah ini udah semua saya lepas. Kayak gini dia hasilnya. Tidak bikin kayu bengkok. Hasil potongannya tuh rapi banget. Ini bisa kita cat ya, mungkin cat emas atau cat apa, terus backgroundnya dikasih kayu lagi gitu, bisa aja. Hasilnya mantap banget teman-teman. Di laser cutting nih. Nah contoh lainnya di sini saya gambar sebuah nomor untuk rumah saya gitu ya. Dan ini saya gambar, ini nggak tahu nanti ketipisan atau enggak, tapi saya akan coba untuk laserin aja. Ini ukurannya 15 cm kali 23 cm. Ini saya coba nih. Ini kita coba. Kalau tadi kita coba yang itu, sekarang kita coba nomor rumah nih. Semoga aja nama Dwi Arsananya nggak putus ya. Semoga aman-aman aja nih. Ini nomornya lengkap dengan ukir-ukirannya di dalamnya ya, kayak gitu. Nanti kita lihat, dan lengkap dengan lubang bautnya.
Nah, ini kita coba angkat, copot dengan sempurna. Kita angkat lagi. Iya, ada beberapa yang copot, ada beberapa yang perlu bantuan untuk dicopot. Ini saya geletekin dulu ya teman-teman ya. Semoga tulisan Dwi Arsananya aman. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Tulisan Dwi Arsananya aman ya, dan nomor rumahnya juga aman. Jadi ini akan saya finishing dengan warna hitam. Saya cat dulu teman-teman, nanti kita lihat hasilnya. Nah teman-teman, gini dia hasilnya kalau sudah saya cat dan saya kasihin spacer seperti ini untuk nanti ditempel di tembok ya. Tulisan Dwi Arsananya jelas. Jadi kalau dibaut nanti di tembok kayak gini. Nah ini apalagi kalau kita kasih LED di belakangnya, itu bakalan tampilannya bakalan bagus banget teman-teman. Mantap ini. Ini jadi bisnis baru nih teman-teman. Nah sekarang kita akan coba di media akrilik ya. Ini akriliknya yang berwarna hitam teman-teman. Banyak banget yang nanya, kalau mesin laser seperti ini tuh bisa nggak akrilik gitu ya? Jawabannya bisa, tapi cuma yang berwarna hitam aja. Buat teman-teman yang mau potong akrilik bening, itu belinya laser CO2, bukan laser yang model seperti ini gitu ya. Ini kita coba akrilik. Ini kalau nggak salah 2 mili apa 3 mili ya. Nah pertama-tama, karena akrilik itu beda dengan yang tadi, kita kalibrasi dulu juga pakai gini. Oh ternyata sama ya, tebalnya sama dengan tripleknya tadi. Jadi kita nggak usah kalibrasi lagi, dan kita nyalakan. Kita coba potong kotak biasa aja. Ini kita coba. Nah ini tadi kita kecepatan yang sama dengan triplek ya. Saya nggak tahu ini tembus apa enggak. Sepertinya belum teman-teman. Jadi untuk motong akrilik itu tidak bisa speednya kita samakan dengan triplek, karena triplek itu kan lebih lunak gitu ya. Untuk akrilik kita buat dia lebih lambat. Kita geser dulu. Oh sudah ternyata. Oh sudah teman-teman ya. Akriliknya sudah terpotong. Berarti tadi pada saat pemotongan triplek itu saya kurang cepat berarti ya, karena speednya itu bisa kita gunakan untuk memotong akrilik. Nih akriliknya terpotong seperti ini. Hasil potongannya juga rapi kayak gini ya. Kita lihat yang ini. Hasil potongannya rapi. Nah ini saya mau coba grafir teman-teman ya. Cuman ini speednya saya coba tinggi di 100 mm per second, dan watt lasernya saya buat jadi 20 watt. Ini saya nggak tahu bisa apa nggak dia grafir, atau cuma bikin kertasnya lecet aja ya. Ini kita tunggu ya. Oke. Ini hasilnya di grafir. Saya nggak tahu dia tembus apa enggak. Nah, sepertinya enggak, teman-teman. Karena saya cuma pakai di 20% aja. Ini enggak tembus ya. Saya ulangi lagi dengan watt yang lebih besar. Nah, kalau tadi 20%, ini saya coba di 30%, teman-teman ya. Jadi kita lihat apakah ada perbedaan antara 20% dan 30% watt lasernya kita gunakan. Nah, di sini mungkin sudah bisa terlihat ya. Sudah mulai kelihatan, teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Saya bersihin dulu ya. Waduh. Debunya
nempel, harus dicuci kayaknya nih. Ini debunya harus dicuci dikit teman-teman. Seharusnya tadi kertasnya saya nggak kelupasin ya. Ini kayak gini dia hasil grafirnya. Ini nggak bisa hilang teman-teman ya, karena ini digrafir. Ini kayak gini. Kayak ada serbuk pasirnya gitu. Nah, kalau yang 20 watt tadi tuh kayak gini. Ini yang 20 watt tadi ini. Hampir nggak kelihatan ya. Hampir nggak kelihatan. Ini yang 35, kok 20 watt. Ini yang 35%, ini 20%. Kelihatan beda hasilnya. Jadi buat papan nama juga bisa pakai ini gitu ya. Akrilik, terus digrafir atau di cutting juga bisa. Atau teman-teman mau cutting kayak gini bisa, atau cutting kayak gini juga bisa. Jadi macam-macam, ada banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan menggunakan mesin laser ini gitu ya. Nah, untuk di media logam aluminium, mungkin nanti di video selanjutnya akan saya buat testingnya biar videonya ini nggak kepanjangan. Dan tunggu aja nanti di channel YouTube ini teman-teman ya, testing algo laser Alpha MK2 di bahan logam, plat besi gitulah ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.